kemajumukan atau keberagaman merupakan ciri dan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia. Bangsa ini menjadi bangsa besar karena ditopang oleh beragamnya suku bangsa, adat istiadat, budaya dan agama yang masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Tetapi, untuk mempertahankan kemajemukan sebagai kekuatan bangsa ini tentu bukan hal yang mudah. Salah sedikit saja penanganannya, bukan tak mungkin akan menimbulkan benturan yang bakal merugikan semua elemen bangsa. Untuk itu, diperlukan seorang pemimpin bangsa yang selain memiliki ketegasan dan keberanian, juga mampu mempertahankan dan meningkatkan semangat toleransi, saling menghargai dan menghormati antar sesama elemen bangsa, meskipun memiliki banyak perbedaan. Apakah Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia mampu melakukan hal itu? Soal keberagaman dan toleransi bukanlah hal yang baru bagi Prabowo. Ia dilahirkan dan dibesarkan di tengah keluarga berlatar belakang budaya dan agama yang berbeda. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang ningrat Jawa beragama Islam, sedangkan ibunya, Dora Mari Sigar, adalah seorang wanita Minahasa beragama Kristen Protestan. Dari pasangan suami istri Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar ini, lahir 4 orang anak. 2 orang diantaranya memeluk agama Kristen dan 2 orang lainnya beragama Islam, termasuk Prabowo Subianto. Di tengah keluarga inti dan keluarga besarnya yang beragam latar belakang budaya dan agama inilah, Prabowo dibesarkan, sehingga ia pun terbiasa menghargai dan menghormati perbedaan. Hal yang kemudian semakin terasa di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri atas para prajurit dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Pengalaman hidup Prabowo yang akrab dengan keberagaman sejak masa kanak-kanak itu tentunya merupakan modal yang sangat kuat untuk terus mempertahankan kemajemukan dan meningkatkan semangat toleransi di kalangan seluruh elemen bangsa. Ketika tiba saatnya nanti, ia menjadi pemimpin bangsa yang besar ini. Sebagai orang yang sudah teruji dalam kehidupan bertoleransi, Prabowo Subianto pun terbukti mampu melakukan rekonsiliasi. Toleransi adalah bekal utama untuk dapat mewujudkan rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi hanya bisa tercapai jika para pelakunya memiliki jiwa besar dan toleransi yang tinggi. Rekonsiliasi bagi Prabowo bukan sekedar gagasan, melainkan tindakan yang sudah dilakukannya. Keputusan besarnya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi adalah bentuk rekonsiliasi nasional setelah rakyat Indonesia terpolarisasi akibat pertarungan keras antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo dalam 2 kali gelaran pemilihan presiden atau pilpres pada 2014 dan 2019. Saya putuskan waktu itu untuk melakukan langkah besar rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai, perasaan pribadi, dan segala sesuatu yang menjadi pikiran-pikiran kita pada saat itu. Bagi Prabowo, apapun yang terjadi, tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa Indonesia. Prabowo tidak mau menjadi bagian dari perpecahan itu, karena persatuan bangsa tak sebanding dengan ongkos yang harus dibayar. Di tengah hiruk-pikuk persaingan politik, ujar Prabowo, tidak semestinya memposisikan lawan politik sebagai musuh. Sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju, Prabowo ikut memperkuat pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin secara total, sehingga banyak yang menilainya sebagai salah seorang menteri terbaik. Prabowo telah memberikan contoh konkret tentang bagaimana melakukan rekonsiliasi. Ia pun tentunya akan terus mempelopori upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional pada hari-hari mendatang. Prabowo Subianto, the man of our time.